Halo guys, welcome back to my channel, Clarissa Punipun. Hari ini kita bakal bahas soal AdSense. Karena banyak banget teman-teman yang nanya ke aku juga kayak pengen jadi YouTuber, Kak. Gimana ya caranya jadi YouTuber dan lain-lain. Tapi pada nyatanya aku pun juga bukan YouTuber full time gitu. Jadi mungkin nanya ke aku itu adalah nanya ke orang yang salah. Tapi aku akan sharing mengenai pendapatan aku di YouTube selama udah lumayan lama sih. Aku mesti cek aku pertama kali mulai YouTube itu kapan. Sebelum mulai video ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Hari ini akan ada beberapa topik yang kita bahas. Dimulai dari apakah dari YouTube bisa mendapatkan uang? Bagaimana cara kerja AdSense? Apakah video dengan jumlah view yang sama bisa menghasilkan uang yang sama? Dan juga berapakah pendapatan aku di YouTube sampai saat ini? Dan apakah pendapatan itu menutupi pengeluaran aku untuk video-video YouTube? Mari kita saksikan. Yang pertama, apakah dari YouTube bisa menghasilkan uang? Jawabannya bisa. Sekarang di zaman sekarang yang serba online, serba digital itu kayaknya hampir gak mungkin kalau nggak bisa menghasilkan uang secara online, guys. Jadi bahkan di platform-platform sekarang pun semua bisa cari duit dari platform yang memang tidak menyediakan tidak menyediakan sebutannya ya, kayak commerce gitu. Itu pun bisa jadi duit, kayak misalnya sekarang orang bisa endorse dan bisa lain-lain. Jadi ada dua cara juga di YouTube gimana cara kalian bisa mendapatkan uang. Yang pertama itu adalah sponsorship dan yang kedua itu adalah AdSense. Mungkin kalau misalnya sponsorship itu kalian biasanya dengernya tuh yang kayak endorsement, paid promote, dan lain-lain. Jadi memang itu sponsorship, guys. Jadi seseorang nge-sponsor kalian barang ataupun jasa atau apapun, kalian promote produk atau jasa mereka, dan mereka bisa memberikan uang sebagai sebutannya? Ya pokoknya uang sebagai barternya lah gitu. Walaupun ada juga kadang-kadang yang sponsorship itu sifatnya tidak menggunakan payment atau dengan barter barang saja. Yang kedua ini AdSense, dan ini yang paling banyak disebut-sebut sama orang-orang dan memang banyak banget yang tergiur banget sama AdSense gara-gara denger, wah dari YouTube bisa pakai AdSense gitu. Tapi AdSense sendiri itu apa sih dan kayak gimana sih cara supaya kita dapat duit dari AdSense gitu? Sebenarnya sih ada requirement yang harus dipenuhi sebelum kalian bisa daftar AdSense, dan juga sebenarnya AdSense ini tuh awalnya bukan dari YouTube doang sih. Jadi memang awalnya tuh AdSense sudah ada, udah dipakai juga, walaupun nggak selumrah sekarang ya. Karena dulu itu lebih sering dipakai di website, kayak misalnya di Google. Kadang-kadang kalau kalian lagi googling, tiba-tiba ada kayak iklan. Nah itu juga AdSense. Kalau kalian baca blog orang, itu juga ada AdSense-nya, biasanya kayak gitu. Cara kerja AdSense. Nih, aku akan jabarin nih. Jadi AdSense itu sendiri adalah suatu service dari Google di mana sponsor atau orang yang mempunyai produk atau jasa bisa membayar si Google AdSense ini untuk iklanin produk atau jasa mereka. Oke, jadi pertama sponsor membuat iklan via Google Ads. Jadi Google Ads ini beda dengan AdSense ya guys. Mereka ada dua platform yang berbeda tapi di bawah Google. Jadi Google Ads itu untuk sponsor yang ingin membuat iklan. AdSense itu untuk para publisher yang ingin mendapatkan uang lewat AdSense. Bingung nggak? Nah, jadi setelah sponsor membuat iklan di Google Ads, misalnya aku mau promosi piyama aku. Jadi kan aku lagi produksi piyama nih. Aku mau iklanin piyama Beda Puni gitu, oke. Kemudian Google Ads menampilkan iklan tersebut melalui para publisher. Nah, publisher ini siapa aja? Publisher itu nggak cuma YouTuber guys, jadi bisa juga dari website, dari blog, YouTube juga termasuk, dan lain-lainnya. Jadi bisa aja nanti piyama aku muncul di website kayak news portal juga bisa kayak Detik atau Kompas gitu, mereka juga ada ads-nya. Itu juga bisa muncul, walaupun kadang-kadang di beberapa website mandiri ya, hitungannya apa ya? Di beberapa company news seperti itu, mereka juga jual slot iklannya sendiri dengan rate harga sendiri, jadi nggak serta-merta pakai AdSense gitu. Nah, jadi kan pas Google Ads nampilin iklan piyama aku kan, aku bayar nih, misalnya aku bayar 100 juta ke Google Ads untuk iklanin piyama aku. Ini 100 juta buat Google.
Nah, kemudian Google sebarin lagi ads itu pakai algoritmanya ke para publisher yang nyalain akun AdSense mereka dan memperbolehkan ada iklan di konten mereka. Nah, misalnya ada Macame, jadi YouTube-nya Macame, masuk iklan aku, jadi ada iklan piyama aku kan, terus orang klik lili. Nah, para publisher ini alias Macame dan kawan-kawan itu dia menerima 68% dari pembayaran dilakukan oleh sponsor. Jadi tadi aku bayar 100 juta, para publisher itu sebenarnya cuma dapat jatah 68 juta guys, 68%. Sedangkan Google akan terima 32% alias 32 juta. Ini datanya, tapi aku ingin pastiin lagi sih, karena aku nggak yakin apakah di tahun 2020 ini berubah atau enggak data itu. Kemudian, tadi kan itu adalah cara kerja AdSense-nya, tapi gimana sih cara kalian buka akun AdSense? Itu apakah semudah kalian daftar Facebook? Jadi ada beberapa syarat-syarat sebelum kamu bisa membuka akun AdSense kamu. Untuk daftarnya sebenarnya gampang, karena tinggal kalian buka aja di adsense.google.com, lalu kalian bisa login dengan akun Google kalian yang manapun. Tapi kalian harus hati-hati nih. Semisalnya akun Google kalian itu sudah dipakai untuk AdSense dan pernah bermasalah, akun itu biasanya bakal terkunci dan nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalian harus hati-hati banget, jangan sampai melakukan fraud payment atau payment palsu dan lain-lain, ataupun kayak misalnya verifikasinya nggak benar gitu, itu kadang-kadang juga bikin jadi deadlock, jadi nggak bisa diakses akunnya. Itu nantilah, itu buat nanti aja dibahas ya. Untuk mempunyai akun AdSense yang aktif dan bisa menerima duit dari YouTube, pertama kalian harus memiliki minimal, ini dari YouTube-nya, 1000 subscribers di channel kamu. Jadi karena aku sudah tembus 1000 subscribers, udah centang nih, oke, sudah aman. Kemudian nggak cuma 1000 subscribers, kalian juga harus punya minimal 4000 watch time hours over the last 12 months. Jadi dalam 1 tahun terakhir, watch time kalian, alias watch time itu adalah durasi waktu orang-orang nonton video kalian. Misalnya aku nonton video Macame 3 detik, lalu aku close videonya. Itu hanya kehitung 3 detik guys. Bisa aku nonton videonya sampai habis, nah itu bakal kehitungnya full. Misalnya videonya 10 menit, berarti watch time-nya nambah 10 menit. Kemudian kalau aku nonton lagi, itu harusnya juga nambah sih. Jadi misalnya aku udah nonton nih videonya Macame 10 menit, lalu aku nonton lagi 10 menit lagi full, berarti dia jadi 20 menit. Nah, dalam 1 tahun terakhir, itu kalian mesti ngumpulin 4000 watch hours, alias 4000 jam. Dan sebenarnya sih yang paling penting dua itu, sebenarnya yang lain penting sih guys, cuman aku yakin kalian nggak akan baca YouTube policies and guidelines ya kalian, karena aku yakin biasanya orang-orang pada males banget baca kayak gitu. Tapi intinya sebenarnya kayak ya kalian nggak boleh bikin konten-konten tuh yang apa ya, melanggar norma dan melanggar aturan pemerintah gitu, terutama aturan legal sih. Aturan legal itu yang nggak boleh diterobos, karena kalau misalnya kalian menyalahi aturan itu, bisa akun AdSense kalian nggak bisa aktif ataupun di-ban gitu. Nah, terus kalian udah punya akunnya, tapi kalau misalnya kalian udah dapat duit nih, misalnya macah, iklannya diklik terus gitu sama orang-orang, aku dapat duit berapa dolar gitu kan, tapi nggak nyampe $100. Nah itu dia nggak bisa cairin guys. Jadi misalnya kalian dapat $90, $90 tuh sekitar 1 jutaan lah ya, 1 jutaan rupiah. Itu kalian nggak bisa tarik, nggak bisa dicairkan, karena mereka punya policies yang kalian nggak baca tadi. Kalian punya policies mereka punya policies kalau misalnya uang dari AdSense hanya bisa dicairkan kalau sudah nyampe threshold atau batasnya di $100 USD. Jadi $100 USD itu sekitar 1.400.000 rupiah. Baru kalau misalnya sudah sampai di situ, uang kalian bisa cair kalau kalian sudah masukin data payment kalian yang kayak data bank, alamat, sudah verifikasi. Nah itu kalian bisa langsung dapat uangnya. Dan juga misalnya kalian udah dapat nih, video pertamaku udah banyak banget yang nonton, sampai juta-jutaan gitu. Aku udah bikin video yang nonton juta-jutaan. 1000 subscriber udah, 4000 watch hours udah, terus aku juga udah dapat duit dari Google AdSense. Tapi uangnya tuh nggak akan cair sampai tanggal 15 guys. Jadi tiap tanggal 15 itu YouTube akan ngirimin data uang-uangnya itu, bukan data uang-uangnya, YouTube akan ngirimin uangnya ke akun Google AdSense kalian, baru kalian dari Google AdSense itu bisa cairin setelah tanggal 15. Dan biasanya kalau misalnya kalian buka jadi kalau misalnya kalian YouTube content creator,
pakai yang namanya YouTube Studio. Biasanya ada kayak estimasi pendapatan kalian per video atau total videonya. Jadi misalnya revenue di channel aku saat ini tuh misalnya 5 juta gitu kan. Tapi pas tanggal 15, pas dikirim ke Google AdSense, itu belum tentu pas jadi 5 juta. Karena biasanya bakal dicek lagi apakah ada kecurangan atau sesuatu yang ilegal atau tidak sesuai dengan aturan mereka. Jadi kemungkinan uang yang dikirimkan ke AdSense kalian itu bakal sedikit lebih rendah daripada yang terlihat di YouTube Studio kalian. Next. Nah, kalau misalnya kalian ngomongin soal iklan ya, atau AdSense gitu kan, biasanya orang kalau bisa klik dapat duit, nonton dapat duit. Nah, itu satu kali klik berapa sih dapat duitnya gitu. Itu ada namanya guys, jadi sebutannya itu adalah CPM atau cost per mil. Mil ini bahasa Latin untuk kata ribuan, thousands. Jadi cost per mil ini maksudnya adalah biaya per 1000 view. Dan ada satu lagi namanya CPC atau CPC, cost per click, harga per klik. Nah, yang biasa dipakai di kita punya ini, itu CPM sih sebenarnya paling banyak. Kalau CPC itu, viewers harus klik ads-nya untuk dapetin revenue. Jadi kalau misalnya viewersnya nggak klik, revenue-nya nggak dapat. Walaupun dia cuma hover mouse doang ke atas iklannya itu juga nggak dapat guys. Jadi benar-benar harus diklik baru dapat duitnya. Kalau CPM, viewers harus nonton minimal setengah durasi ads-nya. Nah, ini aku juga mesti konfirmasi lagi sih, apakah masih berlaku seperti ini atau enggak. Jadi misalnya iklannya tuh 1 menit. Kalau kalian nonton video ini terus ada iklannya di depannya gitu 1 menit gitu, iklan piyama gitu kan 1 menit. Nah, kalian harus nonton minimal biasanya setengahnya. Jadi 30 detik ya. 30 detik dari ads itu baru akan masuk revenue ke kita, ke content creator atau ke publisher. Jadi misalnya kalian ingin mendukung content creator kalian, itu caranya nggak ribet karena kalian nggak perlu ngeluarin duit, kalian tinggal nonton iklannya aja ataupun klik iklannya sekaligus. Jadi CPM ini kalau misalnya di YouTube bakal dibagi lagi sama YouTube-nya. Jadi udah AdSense-nya dibagi sama Google, CPM kita, cost per mil kita pun juga kena cut sama YouTube. Jadi biasanya sebelum dikirim ke kita uang CPM-nya itu, YouTube itu ngambil 45% dari CPM kita dan kita cuma dapat 55% dari CPM yang kita dapatkan. Itu ada sebutannya juga. Sebutannya itu adalah RPM, revenue per mil. Jadi revenue per 1000 view. Revenue, benar-benar revenue. Profit lah ya istilahnya. Jadi ini adalah CPM dari YouTube aku. Seperti yang kalian bisa lihat, ini aku ceknya dari 1 tahun terakhir ya. Itu paling tinggi CPM-nya itu adalah Australia di tempat aku, yaitu sekitar $4,48. Jadi artinya setiap 1000 view, kalau yang nonton orang-orang dari region Australia, lokasinya di Australia, 1000 orang berlokasi di Australia nonton video aku, itu aku dapat $4,48. Sedangkan kalau kita lihat ya, Indonesia itu 0,77 guys. Jadi lumayan jauh ya perbandingannya sama yang paling atas gitu. Itu lumayan jauh. Jadi urutannya tuh dari Australia, US, Jepang, South Korea, Taiwan, UK tuh Inggris, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina bahkan di bawah Indonesia. Beda tipis lah ya, beda tipis. Meksiko, Brasil, dan di bawahnya Brasil sebenarnya ada India, tapi aku nggak ke screenshot karena nggak muat. Jadi ini semoga bisa jadi gambaran ya guys, kira-kira kalau misalnya kalian bikin video yang target viewersnya lokasinya di Indonesia, kalian akan dapat sekitaran ya CPM-nya mungkin ya 0,77 sampai $1 sekian lah guys. Soalnya tiap channel juga beda-beda. Tiap channel beda-beda, tergantung genrenya juga, tergantung audiensnya pada pakai device-nya apa, pada pakai laptop kah, desktop kah, atau pakai mobile gitu. Itu juga beda. Tapi ya ini kurang lebih gambarannya ya. Karena memang CPM untuk yang di negara US dan lain-lainnya memang lebih tinggi gitu. Jadi kalau kalian bikin konten berbahasa Inggris dan laku, itu bakal gede sih CPM-nya harusnya. Nah, sekarang yang menarik, apakah video yang views-nya sama, let's say 13.000 view, itu menghasilkan duit yang sama? Kira-kira sama nggak? Coba tulis di komen dulu. Ya udah. Jawabannya tuh sebenarnya enggak guys, enggak. Jadi dulu aku pernah nonton ada video juga orang yang bahas ini dari luar negeri. Jadi dia tuh bikin video dance cover. Nah, video dance cover itu kan
lumayan risky karena lagunya itu biasanya kena copyright alias jadi dolar kuning atau dolar merah gitu. Dolar kuning, dolar merah itu artinya AdSense kalian tuh antara dibagi separuh-separuh sama yang punya lisensi lagu, atau kalau merah itu sama sekali kalian nggak boleh dapat profit dari situ gitu. Jadi duitnya full ke mereka atau nggak boleh di AdSense sama sekali. Kayaknya sih full ke mereka deh kalau nggak salah. Itu dia ada video yang view-nya 1 juta view, dua-duanya. Satu itu pendapatannya bisa sampai sekitar 5-7 juta AdSense-nya. Tapi video satu lagi itu cuma 500.000 atau 700.000 gitu. Jadi kayak jomplangnya jauh banget gitu antara 7 juta sama 700.000. Nah ini kalau itu kan contoh dari luar lah ya. Ini aku bakal tunjukin contoh dari aku sendiri supaya bisa kelihatan. Kenapa bisa beda walaupun jumlah view-nya sama? Itu karena tergantung dari permintaan sponsornya, dari viewers location yang tadi aku bilang, terus gitu juga dari device yang dipakai, apakah mobile, apakah laptop, apakah ya nggak mungkin dua itu ya, di luar dua itu udah aneh banget. Terus apakah vertical content, seasonal trendsnya apa, dan juga kurs mata uang. Ini dari Google-nya langsung ya. Nah ini adalah contoh dari aku. Ini video aku yang pertama itu sekitar 13.000 views. Video aku ke Bandung itu cuma dapat 0,14 guys ads-nya. Padahal view-nya 13.000. Jadi kalau aku hitung kasar aja ya. Satu view itu aku cuma dihargain 0,14 perak rupiah. Itu beli apapun nggak kebeli ya. Kemudian ada lagi video kedua. Nah, video yang ini, video yang baru-baru ini aku upload juga sama VTuber. Itu juga 13 ribuan view, tapi revenue-nya tuh dapatnya $4,38. Jadi $4,38 itu sekitar berapa ya? 60-70 ribu lah ya kurang lebih. Nah, satu view-nya itu kalau dihitung kasar berarti dapatnya 4,60 rupiah, 4 perak. Perbandingannya kayak hampir 1:5 gitu loh, jadi lumayan parah gitu. Sedangkan ada lagi video aku yang views-nya paling banyak. Sebenarnya ada videos aku yang view-nya lebih banyak lagi dari ini, yaitu video collab bareng Eric Colim dan Jessica Jane pertama kali. Tapi pas aku collab sama mereka, itu AdSense aku belum nyala guys. Jadi pas view-nya udah di 400.000, 500.000 tuh AdSense aku baru nyala. Jadi dapatnya ya nggak seberapa, jadi aku nggak bisa masukin jadi perbandingan di sini. Jadi video views terbanyak aku adalah yang video Japanese School Paradise waktu aku ke Jepang, itu 330.100 views dan dapatnya itu $73,82, berarti sekitar 1 jutaan lah ya, 1 jutaan. Itu kalau dihitung kasar satu view-nya tuh cuman 3 perak guys, malah lebih kecil daripada video yang VTuber ya, karena mungkin aku tulis juga genrenya beda guys, jadi tiap genre juga ngaruh, wilayah ngaruh, dan ya banyak banget faktor yang nentuin kenapa video itu rate-nya rendah atau rate-nya tinggi. Nah oke, jadi ini adalah yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Berapa sih pendapatan aku dari AdSense? Nah, jadi aku mulai AdSense-nya lah itu bulan April 2019. Kurang lebih 15 bulan AdSense aku nyala itu. Dan aku sudah bikin 60 video dari sejak April 2019 itu. Dan AdSense pertamaku yang cair kemarin itu totalnya 2.279.506 perak. Yeay. 15 bulan 60 video guys. Tapi kalian bisa jadi perbandingan lah ya, maksudnya bisa jadi bayangan juga, referensi. Kalau bisa kalian lihat video-video aku sama jumlah subscriber aku, kalian punya bayangan gitu kayak, oh kira-kira dapetnya segini kalau misalnya aku bikin konten dengan view segini per video dan subscriber segini gitu. Kemudian pengeluarannya, apakah nutup gaji dari YouTube ini untuk pengeluarannya nggak sepengeluaran sehari-hari deh, pengeluaran untuk YouTube-nya lagi. Jadi untuk bikin konten YouTube ini kan aku butuh kamera, butuh lighting, terus butuh editor juga karena aku kadang juga nggak sempat edit dan skill editingku kan juga yang masih basic banget dan banyak hal-hal lain. Jadi kalau misalnya aku juga ada hitung, aku selalu nyatet pengeluaran aku, jadi aku selalu pakai expense manager gitu, nggak di sponsor. Total biaya editing sejak April 2019 itu adalah
6.370.000. Itu total aku bayar editor untuk edit video. Nah, itu biaya 6.370.000 itu tidak termasuk kamera, tapi kamera bisa dipakai lagi, lighting bisa dipakai lagi, transportasi buat kalau misalnya syuting collab dan lain-lain, consumptions, makan-makan gitu, kadang kan traktir makan juga gimana, dan lain-lainnya. Jadi kayak balik modal sih belum. Tapi akankah balik modal? Kita tidak tahu. Jadi sebenarnya ini tergantung sih, kayak misalnya kalau misalnya viewers aku tambah banyak dan mulai reguler, karena kan aku udah mulai reguler ya, rutin ya. Jadi tiap Jumat itu aku upload. Dan itu memang ngebantu banget. Jadi sebelumnya aku juga pernah gabung sama MCN, jadi kayak semacam agensi yang kerjasama dengan YouTube gitu. Jadi kita bisa dapat AdSense, tapi biasanya sistemnya adalah sharing gitu sama mereka profitnya. Jadi memang dibilang yang paling bagus itu adalah kita rutin upload guys. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai YouTube, paling bagus itu rutin, misalnya setiap hari Senin atau setiap hari apa, atau mungkin sebulan sekali, tapi maksudnya kayak rutin gitu. Jadi followers atau subscribers kalian tahu kapan konten baru kalian akan muncul gitu. Kurang lebih begitu penjabaran pendapatan aku di YouTube. Jadi buat teman-teman yang mau berkarya dulu, jangan takut-takut untuk coba. Siapa tahu kalian hit the jackpot dan bisa melambung tinggi gitu, kayak Just No Limit dan teman-teman lainnya yang sukses banget di YouTube. Dan juga kalian juga bisa support teman-teman kalian jadi content creator dengan cara tidak skip iklan. Lalu jangan lupa untuk klik iklan juga kalau ada iklan yang bisa diklik. Dan juga ya, kalau misalnya tadi ada informasi yang sudah tidak valid di tahun 2020, bisa juga kasih tahu aku di komen. Bisa sharing juga sama teman-teman yang lain. Dan kalau misalnya ada yang mau sharing soal pengalaman cari duit di YouTube juga boleh, karena kita ada di segmen Tuh Kan Tukar Pikiran. Ini baru sekali dikasih embel-embel. Kemarin lupa terus soalnya guys. Ya, jadi ini adalah segmen aku, segmen Tukan Pikiran. Jadi kita bisa, tukar pikiran. Jadi kita bisa sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengetahuan yang mungkin bisa saling membantu gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada yang ingin dibahas lebih lanjut juga bisa tulis di komen. Jadi mungkin next video untuk yang series Tukan ini bisa bahas sesuatu yang mengenai AdSense, mengenai YouTube, atau mengenai apapun yang kalian ingin tahu. Apakah pengen tahu kayak kalau influencer gimana kak, kalau kerja jadi cosplayer gimana kak? Nah, itu juga boleh guys. Jadi bisa langsung aja komen di bawah. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, share. Nyalakan belnya juga penting. Yang nyalain bel aku cuma 20% BTW. Lumayan sih sebenarnya. Boleh lah. See you on the next video. Bye-bye.